Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, dari Aceh sampai Papua. Jumpa lagi dalam channel ini, yaitu channel Deden Tektona, yang isinya adalah membahas tentang dunia perkonveksian di tanah air. Kita selaku UMKM harus saling sharing, saling mendukung, saling bantu agar UMKM konveksi di Indonesia bisa semakin tumbuh, maju, dan berkembang. Sahabat, pada kali ini saya ingin bercerita tentang sesuatu, yaitu bagaimana caranya memulai membuka bisnis konveksi untuk sahabat-sahabat kita yang baru mau. Ini berawal dari beberapa pertanyaan kepada saya. Kang Deden, bagaimana sih caranya membuka konveksi sementara saya ini belum memiliki konveksi? Sahabat semuanya, pada kali ini saya ingin bercerita tentang itu. Ini membuka rahasia bagaimana awalnya dari yang tadinya tidak punya konveksi menjadi pebisnis konveksi. Baik, bagaimana caranya? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyaksikan video ini dari awal sampai selesai nanti. Untuk sahabat-sahabat yang belum memiliki konveksi dan ingin menjadi pebisnis konveksi, saya akan bercerita bagaimana tahapannya. Sahabat semuanya, dalam sebuah bukunya Robert Kiyosaki membagi orang-orang yang bekerja itu atau orang-orang yang mencari rezeki itu dalam 4 tahapan ya sahabat semuanya. Yang pertama adalah tahapan sebagai pegawai atau disebutnya employee. Kemudian tahapan kedua adalah sebagai self-employed atau profesional, atau dia bekerja untuk dirinya sendiri, tidak menjadi karyawan tapi dia bekerja untuk dirinya sendiri dan mendapatkan income. Dan yang ketiga itu yaitu sebagai pebisnis atau orang yang mengelola sebuah bisnis atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai investor atau pemodal atau orang yang memiliki uang kemudian ditanamkan menjadi modal usaha di orang lain yang mengelola seperti itu. Kita bisa mengambil inspirasi dari situ sahabat semuanya. Yang pertama adalah tahapannya menjadi pegawai atau employee. Maksudnya apa? Kalau dikaitkan dengan proses kita menjadi pemilik usaha konveksi, yaitu sahabat bisa memposisikan diri sendiri yang pertama itu bisa menjadi pegawai di sebuah konveksi. Itu maksudnya pegawainya itu seperti ini sahabat semuanya. Bisa sahabat bekerja di sebuah konveksi, kemudian belajar seluk-beluknya konveksi. Oh begitu caranya. Pertama belinya dari mana, kemudian juga cara mengerjakannya, memprosesnya dari tahapan memotong, mempersiapkannya, melengkapinya, bordirnya, sablonnya, kemudian menjahitnya bagaimana, kemudian juga sesudah jadinya memasarkannya bagaimana. Nah itu bisa menjadi langkah sahabat yang pertama, yaitu bisa menjadi pegawai di sebuah konveksi. Tapi ada langkah lain juga yang mengkategorikan sebagai pekerja konveksi, yaitu sahabat bisa menjadi reseller dari sebuah konveksi yang sudah maju. Misalnya sahabat memiliki teman atau memiliki tetangga, memiliki saudara yang sudah memiliki konveksi lebih awal. Nah teman-teman bisa mencoba ikut menjualkannya bajunya. Jangan dulu berpikir bagaimana membuat konveksinya, tapi belajar dulu memasarkan. Kalau tadi adalah belajar meraih ilmunya, ini sekarang belajar bagaimana sih memasarkan produknya tersebut. Karena sebuah konveksi itu kan harus ada prosesnya, memasarkannya, memproduksinya. Nah itu opsi yang kedua sahabat. Jadi sahabat bisa ikut menjualkannya. Sesudah tahu cara menjualkannya, kemudian juga sahabat menemukan pasarnya. Oh di mana saya cocok menjualkannya. Karena jangan sampai nanti ke depan tiba-tiba sahabat, saya ingin buat konveksi, beli mesin, membangun tempat, tahu-taunya kemana masarkannya. Itu kan menjadi kebingungan tersendiri.
Jadi sahabat bisa mencoba opsi yang kedua, yaitu ikut menjualkan, menjadi reseller. Dengan demikian sahabat perlahan akan menemukan pangsa pasarnya. Oh seperti ini, oh pasarnya di situ. Oh saya bergaulnya dengan misalnya para pecinta alam, maka sahabat bisa menjualkan baju-baju tentang outdoor. Kebetulan kami juga memproduksi baju-baju lapangan, ya bisa sahabat menjadi reseller atau penjual dari produk kami atau dari yang lain. Misalnya sahabat ada seorang ibu-ibu yang rajin pengajian, maka pasarnya adalah ibu-ibu pengajian baju gamis. Nah bisa ikut menjualkan produk-produk baju gamis atau baju koko. Itu pilihan yang kedua. Mau dijalani sebagai pegawai di konveksi di garment juga boleh, mau menjualkan produk sahabat kita yang orang lain juga boleh. Nah itu maksudnya menjadi pegawai. Saat menjualkan itu seolah-olah Anda menjadi pegawai bagian pemasaran di konveksi yang lain, sahabat semuanya. Seperti itu. Sahabat semuanya, setelah mengetahui seluk-beluknya pekerjaan konveksi itu begitu, begini, kemudian juga pemasarkannya begitu, begini, maka sahabat tidak perlu terburu-buru ingin membangun konveksi sendiri. Nah, langkah yang lebih aman berikutnya adalah masa transisi dari pegawai ke profesional atau self-employed atau bekerja untuk diri sendirinya. Nah, transisinya seperti ini sahabat. Sahabat bisa menerima orderan. Kalau tadi mengambil barangnya dari orang lain, nah sekarang bisa meningkat sedikit, yaitu sahabat mencoba mengambil orderan pesanan dari yang lain. Misalnya ada yang pesan baju gamis, yang pesan baju apapun kan gitu ya, baju olahraga misalnya. Nah sahabat bisa belajar mencari tahu, tadi kan sudah tahu tuh di konveksi ya, mencari tahu di mana beli bahannya. Misalnya kalau di Bandung itu di daerah Tamim misalnya, atau di daerah atau Iskandar Dinata. Nah sahabat bisa mencari bahannya, kemudian juga bagaimana mengerjakannya, dimaklumkan ke konveksi yang sudah ada. Artinya sahabat meminimalisir resiko, karena kalau langsung membuat konveksi, membeli mesin dan mengelola orang-orang belum tentu bisa kan, karena memang baru mau. Artinya sahabat bisa memaklumkan pekerjaannya. Sahabat beli bahannya, kemudian juga dimaklumkan. Dimaklumkan itu adalah bahan kita dikerjakan oleh orang lain, oleh konveksi yang sudah jalan. Banyak konveksi yang pekerjaannya maklum ya, jadi tidak usah khawatir. Sahabat simpan barangnya, bahan bakunya, kemudian tiba-tiba sudah jadi. Nah itu akan menjadi jembatan sahabat ke depan memiliki konveksi. Nah sesudah paham terus, bahannya begini, kemudian juga dikerjakannya begitu, dimaklum. Nah itu kan seolah-olah sahabat bekerja untuk diri sendiri. Kalau tadi jadi seolah pegawai di orang lain, nah sekarang masa transisi memiliki pekerjaan sendiri, dikerjakan sendiri. Nah sesudah paham terus, ordernya bertambah, kemudian juga mengerjakannya begitu. Nah naiklah menjadi pekerja diri sendiri. Artinya dari situ sudah paham, barangnya di sana, mengerjakan begitu, sahabat bisa memulai membeli mesin produksinya. Tidak perlu banyak-banyak untuk mengawali sahabat semuanya. Nggak usah terbayang-bayang, saya berarti harus membeli mesin yang sekian puluh, 20, 10 atau itu. Tidak sahabat semuanya. Sahabat bisa merintisnya satu persatu. Paling sedikit itu memiliki 3 jenis mesin ya sahabat. Yang pertama mesin jahit, yang kedua mesin obras, dan yang ketiga mesin potong. Karena kalau ordernya banyak digunting, memotongnya pakai gunting itu akan lama dan sakit di tangan. Jadi minimal 3. Gimana mesin lubang kancing? Masih bisa memaklum ke tempat lain. Bagaimana kalau ada variasi garis, seperti baju yang di belakang saya ada garisnya, itu bisa maklum ke tempat lain. Mesin garis, mesin corong, mesin lubang kancing, mesin bartek misalnya. Bartek itu penguat jahitan. Nah itu bisa dimaklum. Nah setelah jalan sebulan 2 bulan mungkin, nah itu waktunya terbatas sahabat semuanya.
ada yang bisa berjalan sebulan 2 bulan langsung perlu mesin banyak bertambah, ada juga yang perjalanannya setahun. Itu tergantung kita mengelolanya dan mencari ordernya. Nah setelah itu sahabat kan punya mesin tuh sedikit-sedikit, nggak perlu banyak-banyak, tidak apa-apa. Mesinnya sedikit dikerjakan kalau bisa oleh sendiri, kalau tidak juga tidak apa-apa. Pengusaha itu tidak berarti harus pandai teknis, tapi bisa merekrut 1-2 orang, kita mencari ordernya, kita mengelolanya, seperti itu sahabat semuanya. Nah setelah itu sahabat kan punya konveksi tuh kecil, maka terus bekerja mencari ordernya, memasarkan. Yang tadi sudah belajar tuh cara memasarkannya di awal karena menjadi reseller. Nah setelah itu baru kalau memang berkembang ada ordernya ditambahin lagi. Tadinya 3 mesin tadi beli lagi 4 mesin, 5 mesin terus. Nah yang tadinya awalnya dimaklumkan pada orang lain, sekarang kan sudah punya mesin sendiri. Anda disitulah join the game menjadi pengusaha konveksi. Lalu bagaimana membesarkannya? Nah, banyak video-video saya tentang bagaimana mengelola usaha konveksi agar tumbuh berkembang. Silahkan dicari ya sahabat semuanya. Nah, posisi sekarang sahabat adalah sebagai pengusaha konveksi yang baru tumbuh. Nah, harus ditumbuh kembangkan, terus belajar nanti sebagai pengusaha konveksi yang profesional ke depannya. Artinya sahabat semuanya, jika sahabat yang tadinya tidak memiliki konveksi ingin menjadi pengusaha konveksi, seperti itu tahapannya. Tidak usah terburu-buru, sabar. Kalau kata bahasa Sunda itu alon-alon asal kelakon, atau setahap demi setahap, kan gitu, seperti itu sahabat semuanya. Oke sahabat semuanya, mudah-mudahan cerita yang sedikit ini bisa menginspirasi sahabat semuanya yang ternyata tidak memiliki konveksi menjadi pengusaha konveksi. Ingat, tidak usah terburu-buru, lakukan tahapan-tahapannya agar bisa meraih cita-cita. Hanya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian juga share, komen kalau perlu informasi selanjutnya, dan tekan tombol subscribe. Insya Allah kita ketemu lagi dalam cerita selanjutnya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.